Mari sama-sama kita bawa hati kita dalam hadirat Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku
Sebab Kau Yesus, Kau laku, Kau laku. Setiap musim hidup kami, Kau yang baik, hidup kami. Sebab Kau aku, Yesus Tuhan, Yesus Karena Tuhan gak pernah minta hal yang lain selain kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan gak pernah menuntut kita untuk melakukan hal lain selain kita mengucap syukur sama Tuhan. I sing praises to you, Lord. I sing praises to you, Lord. Yes, Tuhan.
Yes, Lord. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu Tuhan. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Yes, Tuhan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, di hati-Mu, di pikiran-Mu. Yes, Tuhan, we are in your heart. Kami di hati-Mu, Tuhan. Kami ada di pikiran-Mu. Pernah ku di tangan-Mu, di tangan-Mu, di pikiran-Mu. Shalom Backboners, gue Silvanus dan kali ini gue akan membawakan suatu sharing. Sebelumnya gue dari Teens, salah satu pop Teens. Udah situ aja perkenalannya. Dan gue ingin mulai dari satu kata, dan kata itu adalah konon.
Ya, konon katanya semua manusia di dunia ini mencari satu hal ini. Satu hal itu apa? Satu hal itu adalah kebahagiaan. Yes, karena banyak banget, dan sadar atau nggak sadar, manusia itu hampir seluruh dunia ini itu didrive oleh satu kata ini, kebahagiaan. Selalu berusaha melakukan segala hal, entah itu kadang nggak tahu itu buruk, entah itu baik, entah itu positif, entah itu negatif. Yang penting kebahagiaan ini tercapai. Kita ambil contoh di Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Di mana Perang Dunia Pertama pasti ada dong negara yang menginisiasi perang. Buat negara-negara yang menginisiasi perang ini, buat mereka kalau mereka sampai menang perang, maka kebahagiaan itu akan mereka capai. Tapi ada juga negara-negara yang nggak mau ikut perang. Buat mereka, kalau mereka nggak ikut perang dan mereka bisa keluar dari zona perang itu, yaitu adalah kebahagiaan yang mereka bisa capai. Oke, itu terlalu luas. Coba hal-hal yang lebih kecil. Contoh, anak muda. Anak muda zaman sekarang pasti semua punya impian. Dan buat anak-anak muda sekarang, kalau impian itu tercapai, baru mereka akan merasa bahagia. Nah, karena kecenderungan akan manusia selalu mencari kebahagiaan, kadang-kadang kita jadi kurang kenal karakter-karakter, bukan karakter-karakter, tapi apa sih tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh. Tapi sebelum masuk ke situ, gue ingin memperdetail seberapa kebahagiaan ini mendrive orang dan seberapa orang sampai segitunya ingin mendapatkan kebahagiaan. Contoh gini, ada seorang anak muda. Anak muda zaman sekarang pengennya apa sih? Misalkan mobil. Pengen punya mobil. Anak muda ini umur 20 tahun dan dia sudah menghitung dalam waktu 5 tahun ke depan dia akan mendapatkan mobil yang dia inginkan. Lunas tuh 5 tahun ke depan. Anggap dia nggak nyicil, dia pengennya cash. Dia nabung sampai 5 tahun, akhirnya berhasil dapat mobil. Bahagia dong? Nggak tahu, tergantung anak ini. Bisa aja bener bahagia, bisa aja ya biasa aja gitu ya setelah dapat. Tapi setelah dia berhasil dapat mobil ini, paling cuman seminggu, 2 minggu mungkin. Terus di situ dia mulai merasa kayaknya ada yang kurang ya. Ntar kalau gue kecelakaan gimana nih? Ntar kalau dia nabrak mobil gue gimana nih? Ntar kalau gue nggak sengaja nabrak gimana nih? Akhirnya dia cari asuransi. Dia cari asuransi, dapat, dan tujuannya adalah supaya mobil yang dia dapat itu bisa long term, terjaga dengan baik dan aman. Dengan kata lain, kebahagiaan dia akan lebih stabil lah sampai ke depannya. Oke, dia dapat asuransi. Terus mau apa lagi? Rumah. Oke, dia akhirnya merasa mobil udah cukup, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang akan dia dapatkan lagi kalau dia dapetin rumah. Rumah kan lumayan mahal ya. Semua juga tahu kalau rumah mahal. Anggap dia ambil KPR dan dia harus melunasi KPR dalam waktu 15 tahun. Masalahnya dunia ini kan nggak semudah dan seindah yang kita bayangkan. Kita plan seperti ini, jalan seperti itu. Belum tentu. Selalu apa yang kita rencanakan, tapi apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu kadang beda. Oke, dia nabung 15 tahun. Anggap aja lancar gitu ya. Anggap lancar sampai 15 tahun, dia bisa KPR rumah, dia bisa beli rumah, lunas setelah 15 tahun. Hitung ya, tadi umur 20 tahun, di umur 25 dia dapat mobil, di umur 40 tahun rumahnya lunas. Anggap dia nikah di umur 30 tahun. Dia punya anak di tahun yang sama. Berarti saat dia juga punya anak, dia punya impian, kalau sampai anakku udah selesai sekolah, selesai kuliah, itu baru gue akan bahagia karena anakku udah dewasa. Anggap anak dewasa umur berapa sih? 22 tahun. Kita potong jadi 20 tahun. Dari umur 30 jadi 50. Berarti di umur 40 dia lunas rumah, 50 dia anak udah gede. Sekarang anggap umur manusia sampai umur berapa sih? Kita patok rata-rata lah 70 tahun. Berarti dia sisa punya waktu 20 tahun lagi dengan tubuhnya yang udah tua. Bener kan? Dan setelah umur 50 tahun itu ya, apalagi dicari? Kebahagiaan seperti apa lagi yang dicari? Mungkin tiap orang beda-beda. Dan anak muda ini mungkin udah beda. Udah jadi kakek nenek juga kan. Udah bisa punya cucu bahkan di umur segitu. Karena pada dasarnya, kebahagiaan itu nggak akan pernah selesai. Ketika kita mencari satu, dan kita dapetin, kita akan... Karena gue kenal sifat manusia ya, gue manusia sama seperti kalian. Kita nggak pernah puas. Sama seperti anak muda ini nggak akan pernah puas. Kebahagiaan satu didapat, kebahagiaan lain akan dicari lagi. Sekarang pertanyaannya adalah gini.
Ketika dia umur 20 sampai 25 tahun saat dia mau beli mobil, selama 5 tahun itu, berarti dia nggak bahagia. Karena dia merasa kebahagiaannya tercapai ketika dia dapat mobil. Berarti selama 5 tahun itu, setelah dia dapetin mobil dan dia pengen dapetin rumah dalam waktu 15 tahun. Pertanyaannya, selama 15 tahun itu apakah anak muda ini bahagia atau enggak? Itu pertanyaannya. Sama kayak ke kalian. Gue beberapa kali ngumpul sama temen-temen, nggak ngumpul sih, maksudnya beberapa kali ada orang yang kayak temen-temen gue curhat sama gue, ceritain masalahnya. Dan banyak, nggak cuma 1-2 gitu ya. Di tengah mereka curhat, gue selalu suka nyelentingin satu pertanyaan ini. Gue tanya ke dia, tanya ke mereka. Ngomong-ngomong, lu terakhir kali bahagia kapan sih? Dan kebanyakan dari mereka adalah diem. Kapan ya? Kapan terakhir kali gue bahagia ya? Mereka nggak tahu kadang. Karena mereka merasa selama proses hidup itu nggak bahagia, selama proses mendapatkan impian itu nggak bahagia. Mereka merasa sampai impiannya tercapai baru itu bahagia. Anak muda zaman sekarang terus dibius dengan kata-kata dream yang sebetulnya itu nggak buruk. Tapi banyak anak-anak muda yang zaman sekarang di-mindsetkan, lu dapetin dream lu baru lu bahagia. Itu it's wrong. Alhasil selama proses lu nggak akan bahagia karena menurut banyak anak muda sekarang tuh harus dapetin itu dulu baru bahagia. Kenapa gue share soal ini? Yang lucu adalah keadaan di era sekarang, zamannya corona. Kita nunggu vaksin semua, tapi ada satu hal yang bisa mencegah corona ini masuk ke dalam diri kita. Sering diingetin nggak? Bahagia, senang, supaya sehat terus. Supaya corona nggak masuk ke kita. Mungkin buat beberapa orang, ada yang ngomong ini akhir zaman lah, ini udah batas-batas terakhir dan segala macam. Tapi buat gue selalu merefleksikan, oh ini adalah cara Tuhan mengubah kita yang selama ini udah kebiasaan stres, kebiasaan depresi, stop, jangan depresi. Ngapain depresi dengan keadaan yang kita ada sekarang? Lucunya adalah, gue kerja dan gue punya rekan yang duduknya tuh deket dengan gue. 2 orang. Di kiri dan depan gue. Dua-duanya tuh kena corona. Tapi tiap kali tes, puji Tuhan sampai hari ini gue belum kena dan gue berharap tidak akan pernah kena. Tapi puji Tuhan, dengan keadaan yang sebetulnya gue juga punya banyak masalah sama seperti kalian, tapi gue terus berusaha, gue pengen happy terus gitu. Pengen happy dalam proses karena ingat akan hal ini. Dan puji Tuhan gue gak tertular sama sekali sampai hari ini. Dan mudah-mudahan sih sampai ke depannya juga gak tertular juga. Nah gitu. Permasalahannya adalah banyak orang yang memilih untuk stres, depresi saat on proses. Padahal di Mazmur 119 ayat kedua berkata, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. So, gimana caranya? Caranya ini. Sama seperti kalian tadi sekali lagi, gue juga punya banyak masalah, gue punya banyak hal-hal yang bikin pikiran gue ini terus berpikir, bagaimana keluar dari keadaan yang tidak baik yang sedang gue alami. Dan di tengah depresi, gue sempat depresi selama berapa bulan, bahkan hitungannya tahunan. Di tengah itu, Tuhan tuh ngingetin gue sesuatu. Pertama gini, gue kasih tahu satu rahasia sama kalian. Ini yang gue lakukan. Mungkin beberapa dari kalian membiasakan bahwa Tuhan itu adalah seseorang yang maha agung. Seseorang yang selalu dipuji, selalu disembah. Selalu seperti kita ketemu Tuhan tuh ya saat penyembahan, saat doa, saat baca Alkitab tuh kita kayak lagi baca di depan seorang raja. Sedangkan gue gak seperti itu. Gue selalu membiasakan diri tuh Tuhan tuh as a friend, sebagai teman. Kenapa? Kenapa gue nganggap Tuhan sebagai teman? Kalian pernah punya teman kan? Ya, pasti pernah punya ya. Dan sampai sekarang pasti ada lah ya temennya. Pernah gak kalian ngobrol sama teman-teman kalian, terus kayak teman-teman kalian bilang, yuk kita bikin ini yuk. Terus kalian kayak yang, yuk bikin yuk. Pas bikin jadi. Lebih lancar dibandingkan lu mikir selama berhari-hari, berminggu-minggu, pas lu jalanin gak jadi apa-apa. Pernah gak lu lagi sama teman-teman lu ngobrol-ngobrol, lu tiba-tiba curhat gak sengaja, dan lu tiba-tiba kayak, iya ya, dia kasih masukan tuh bisa bener ya. Bisa apa sih? Sama, kalau kita perlakuin Tuhan kayak gitu, Tuhan tuh suka kayak gitu. Tuhan tuh suka kasih di hati kita. Kita percaya ya, bahwa kita kalau udah terima Yesus ada Roh Kudus di sini. Jadi ada ide-ide, ada jalan keluar, yang entah itu aneh, nyeleneh, keluar gitu, tapi itu make sense.
Itu yang gue alamin ketika gue nganggap Tuhan sebagai teman. Gue tuh gue jujur kalau ditanya lu pernah punya waktu khusus gak? Gue nggak pernah ada waktu khusus, tapi gue bisa kapanpun dan dimanapun ngobrol sama Tuhan. Gue inget banget ketika gue depresi setahun 2 tahun yang kemarin gitu ya. Tuhan ingetin gini, gue udah berdoa, gue tiap hari berdoa gitu, gue tiap hari berdoa kayak gimana, dan Tuhan tiba-tiba ngomong, lu ngomong aja sama diri sendiri. Kan aneh ya, kayak orang gila gitu ya. Tapi gue rasa make sense gitu loh. Kenapa? Gue tiba-tiba dapat hikmat gini. Lu bisa ya, orang curhat sama lu kasih masukan ke dia, terus dia tuh kayak, oh iya gue dapet penjarahan ya. Nah, lu kan gak pernah kan bisa kasih masukan buat diri lu sendiri kadang-kadang kan. Lu kadang ada seorang great counselor gitu, bisa kasih masukan banyak orang, tapi lu gak bisa kasih masukan diri sendiri. Sama kayak dokter, bisa sembuhin orang tapi gak bisa sembuhin diri sendiri. Di saat itu, gue diingetin soal self-talk. Gue bener-bener lakuin, gue buka gerbang rumah, gue naik mobil, gue keluar, gue keliling-keliling. Dan gue ngomong sendiri, sama diri sendiri. Gue sebut nama gue, oh ya Silvanus, lu kan selama setahun ini udah begini. Gue ada kali sejam 2 jam gitu, gue cuma keliling-keliling. Mungkin buat orang lain, kalau orang lihat itu kayak orang gila, tapi that's great gitu buat gue. Dan itu pas gue pulang, gue bener-bener lega gitu, gue kayak abis counseling sama diri sendiri. It's why kalau kita cari Tuhan, Tuhan akan kasih jalan nih lo cara lu bahagia selama on progress. Ini lo caranya supaya lu dalam proses menuju tujuan lu akan tetap bisa bahagia. Walaupun ada masalah, bahagia lagi. Masalah, bahagia lagi. Kayak gitu. Nah, terus kok kalau gitu kita nggak usah punya mimpi dong kok. Kita nggak usah punya tujuan. Kenyataannya, di dalam Alkitab itu Tuhan nggak pernah menyatakan bahwa kita harus memiliki mimpi dan mengejar mimpi itu. Yang ada adalah Tuhan kasih semua kisah-kisah ya, dari Musa, dari Adam, dari Daud. Semua Tuhan kasih tujuan. Dan mereka digiring untuk mencapai tujuan tersebut. Bukan mereka menciptakan mimpinya sendiri. Dan tujuan itu satu, walaupun talenta mereka banyak, mungkin passion mereka banyak, tapi mereka cuma kejar satu tujuan itu. Passion itu akan selalu kita tahu, tapi tujuan itu adalah sesuatu yang kita harus doa, tanya, Tuhan, cari. Dan yang terakhir paling susah adalah tentukan. Tapi kita nggak ngomongin soal itu dulu, karena ini tentang bahagia. Jadi gue akan ending di bahagia ini. So, apapun yang terjadi sama kalian hari-hari ini, keep bahagia, keep kejar Tuhan, ngobrol sama Tuhan, jangan stres-stres, karena itu nggak penting. Nggak usah fake smile, mendingan jujur aja gitu di hati kalau lagi sebel gitu ya. Cerita sama Tuhan, jangan merasa lu banyak dosa. Gue kalau cerita sama Tuhan semua kok, sampai yang buruk-buruk, sampai yang negatif-negatif, sampai yang sebenarnya najis gitu ya, gue akan cerita semua. Dan itu melegakan. Oke, gue Silvanus and thank you.
Oke teman-teman, boleh angkat tangannya semua dan kita akan doa berkat. Ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini mendapatkan berkat, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari kerajaan-Mu Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.